Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulang, jawabannya harus tambah semangat supaya pembelajaran kita hari ini tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Apa kabar rekan-rekan siswa, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Supaya tambah semangat lagi, semangat pagi. Pagi. 10 IPA. Bisa. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak perhatikan, alhamdulillah dari jumlah keseluruhan siswa nampaknya hari ini dapat berhadir semuanya ya. Alhamdulillah, tidak ada yang terpapar virus COVID-19, tidak ada? Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita dan seluruh anggota keluarga kita di rumah, mudah-mudahan terhindar dari virus yang saat ini masih mewabah di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan siswa, sebelum kita memulai pembelajaran dan berlanjut melaksanakan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, Bapak minta satu orang terlebih dahulu untuk memimpin pembacaan doa. Ada yang berani? Ya, silakan Fajri, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Fajri yang sudah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan siswa, selanjutnya seperti biasa untuk semakin menambah keberkahan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita lanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Lagi semangat pagi. Pagi. 10 IPA. Bisa. Insyaallah kita bisa. Baiklah rekan-rekan siswa, materi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah temanya senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini terdiri dari 3 kali pertemuan nantinya. Nah, hari ini kita melaksanakan pertemuan pertama. Adapun tujuan-tujuan pembelajarannya bisa kita saksikan di layar depan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, melalui model pembelajaran cooperative learning dengan tipe STAT, peserta didik dapat menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, kemudian mengidentifikasi dalil nakli dan dalil akli tentang menuntut ilmu dengan baik dan benar, dan peserta didik mampu menjelaskan serta mengklasifikasikan ilmu dari sudut pandang hukum mempelajarinya dengan percaya diri dan santun. Ada 3 indikator ya, ada 3 capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi satu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu dalil dari Al-Quran dan hadis, sedangkan dalil akli itu dalil berdasarkan akal pikiran kita, berdasarkan logika. Nah, terkait semangat menuntut ilmu dengan baik dan benar. Kemudian indikator yang kedua, menjelaskan pengertian semangat menuntut ilmu dengan percaya diri. Dan indikator yang ketiga adalah mengklasifikasikan ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya dengan santun. Baiklah rekan-rekan siswa, melihat tema senang menuntut ilmu dan mengamalkannya, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Mas Unah? Ya, silakan Mas Unah. Yang muncul di pikiran saya adalah kita harus selalu menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Iya, beri tepuk tangan untuk Mas Unah. Selanjutnya Apriyati.
Yang muncul dalam pikiran saya ketika mengingat tema, teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa menuntut ilmulah sampai liang lahat. Dari buayan hingga liang lahat. Subhanallah, teringat satu hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga. Tepuk tangan untuk Apriyati. Baiklah rekan-rekan siswa, pembelajaran kita pada hari ini berbasis pembelajaran kelompok. Cooperative Learning Tipe STAT itu adalah pembelajaran berbasis pada kelompok. Jadi pada hari ini rekan-rekan siswa akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Bisa dimengerti lah? Oke, sekarang Bapak minta kita semua mengatur pembagian kelompok. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembagian kelompoknya. Baiklah, terima kasih rekan-rekan peserta didik semuanya yang sudah mengatur kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok inilah, bersama rekan-rekan satu kelompok inilah, kalian akan melaksanakan aktivitas pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Masing-masing kelompok, tolong disimak. Ada gambar yang ditampilkan di layar LCD kita. Ada 4 gambar. Jadi kelompok 1 mencermati dan mengomentari gambar nomor 1. Kelompok 2 mengamati, mencermati, dan memberikan komentar terhadap gambar nomor 2. Kelompok 3 dan kelompok 4, begitu seterusnya. Bisa dimengerti, saudara-saudari? Nah, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing terhadap gambar yang ada di depan. Ya, perhatikan batas waktunya agar diperhatikan. Bapak sambil keliling, sambil menyaksikan siapa yang aktif di kelompoknya dalam memberikan tanggapan, dalam memberikan komentar. Jadi silahkan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Baiklah rekan-rekan siswa, waktu berdiskusi sudah selesai. Untuk komentari gambar ini Bapak minta terlebih dahulu dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin memberi komentar pada gambar 1. Gambar 1 merupakan gambar siswa SMA yang sedang tawuran. Tawuran adalah suatu tindakan anarkis yang dilakukan oleh 2 kelompok dalam bentuk perkelahian massal di tempat umum. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan antara lain: A. Dampak psikologi dengan timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu. Bapak minta dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1, silahkan. Kami ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi tawuran antar siswa pelajar sekolah? Terima kasih kepada kelompok 4 telah bertanya cara menanggulangi atau mengatasi tawuran antar siswa pelajar sekolah. Ada 5 cara. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana jika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan? Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana jika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan? Tetap bersabar dan teruslah melakukan yang terbaik. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baiklah, kita sudah menyelesaikan aktivitas 1, mengomentari terhadap gambar-gambar yang sudah disajikan. Selanjutnya aktivitas pembelajaran berikutnya bisa diperhatikan ke layar. Masing-masing kelompok menemukan atau mencari satu kisah inspiratif yang bisa dijadikan inspirasi. Boleh menggali dari internet, dari buku, dari pengalaman, silahkan kalian diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing. Kemudian nanti hasil diskusinya disampaikan atau dipresentasikan. Kami dari kelompok 3 terinspirasi dengan cerita Imam Bukhari. Pada usia 16 tahun, Al-Bukhari sudah mengkhatamkan hafalan hadis-hadis di dalam kitab karangan Waqi, Al-Jarrah, dan Ibnu Mubarak. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Rekan-rekan siswa, aktivitas berikutnya adalah kita bersama dengan kelompok masing-masing untuk menemukan sebanyak-banyaknya baik ayat Al-Quran maupun hadis tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 222. Man kharaja fi talabil
ilmi fahuwa fi sabilillah hatta ya barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Selanjutnya rekan-rekan siswa, marilah bersama-sama kita menyimak tayangan video yang akan ditampilkan, dan setelah kita bersama-sama menyimak video ini, kalian secara berkelompok diminta untuk memberikan poin-poin penting, catatan-catatan penting dari video yang telah disimak. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Bahwa hakikat ilmu itu sebenarnya adalah adanya perubahan di dalam diri kita. Selanjutnya Bapak minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk memberikan catatan-catatan poin-poin penting dari video yang telah disimak. Poin-poin penting dalam video hukum menuntut ilmu yaitu 1. Fardu ain, wajib bagi setiap orang, yaitu 1. Ilmu akidah atau tauhid mengesahkan Allah, 2. Ilmu fikih atau syariah. Terima kasih kelompok 1 yang sudah memberikan jawaban. Kita berikan aplaus kelompok 1. Semangat pagi. Bisa. Insya Allah kita bisa. Alhamdulillah seluruh aktivitas pembelajaran pada kesempatan hari ini sudah kita laksanakan dengan sangat baik. Nah, selanjutnya rekan-rekan siswa, Bapak minta kita bisa dibuka HP-nya atau Android-nya masing-masing. Silahkan dibuka. Buka link berikut. Bisa cara bukanya? Nama dan kelas seperti biasa. Kemudian pilihan soal yang pertama kalian diminta untuk mencocokkan pilihan yang ada di kolom sebelah kiri itu termasuk dari fardu ain kah dia atau fardu kifayah kah dia kategori hukumnya. Kemudian pada soal yang kedua memilih beberapa pilihan. Jadi pada soal nomor 2 ini kalian bisa memilih lebih dari 1. Baiklah rekan-rekan siswa, Bapak sudah melihat hasil perolehan nilai dari jawaban yang kalian jawab dari soal-soal tadi, dan Bapak juga sudah memperhatikan aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya Bapak mengumumkan kelompok sebagai kelompok yang paling aktif dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran pada kali ini kelompok yang paling aktif adalah kelompok 1. Untuk itu Bapak berikan hadiah sebagai ucapan terima kasih atas keaktifannya dalam berdiskusi. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 buah pulpen. Dan ada 1 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dalam pembelajaran kali ini, diperoleh oleh Mulyati dari kelompok 1 Apriyati. Bapak berikan hadiah kenang-kenangan berupa buku. Ini Bapak kasihkan kepada Apriyati. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Apriyati. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini merupakan menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dimanapun dan kapanpun kita berada. Selain itu ilmu juga berguna untuk kita di masa sekarang, masa depan, maupun masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Rekan kita sudah berani menyimpulkan. Rekan-rekan siswa, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, harus menguasai ilmunya. Ingin sukses di masa depan, maka jangan sia-siakan kesempatan di masa muda. Gunakan masa muda kalian untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan bersenandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa gali tentang kiat-kiat, kemudian etika dan adab menuntut ilmu, serta hikmah kita menuntut ilmu. Untuk itu persiapkan, silahkan dibaca materinya dari modul buku yang sudah Bapak bagikan.
Selanjutnya Bapak mohon ampun dan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.